Alam semesta, manusia, beserta isinya adalah ciptaan Tuhan karena kasih-Nya. Sehingga manusia tidak bisa tidak menyadari kesatuannya dengan alam. Bumi sendiri merupakan rumah bagi manusia dan seluruh makhluk lainnya. Terhadap masa depan ikan. Di Amerika Serikat, meningkatnya suhu air laut menyebabkan badai. Di era modern saat ini, energi merupakan kebutuhan dasar manusia yang terus meningkat sejalan dengan tingkat kehidupannya. Sumber energi yang bersifat tak terbarukan merupakan andalan untuk memenuhi kebutuhan energi di seluruh sektor kegiatan. Permasalahan ini membuat banyak orang mengkhawatirkan mengenai pasokan energi listrik di dunia. Perkembangan populasi dunia mengakibatkan masyarakat industri menempatkan permintaan terhadap lingkungan hidup alam untuk pertumbuhan serta stabilitas mereka yang berkelanjutan. Pengembangan di seluruh dunia memaksa permintaan yang signifikan atas pemenuhan dari sumber daya alam. Dengan demikian, mengancam stabilitas dari ekosistem. Kerusakan bumi di masa sekarang ini sangat berpengaruh bagi kesehatan, produktivitas lahan pertanian, dan mengganggu segala jenis segi kehidupan. Telah terbukti bahwa penyebab utama kerusakan lingkungan adalah aktivitas manusia. Lebih rincinya adalah aktivitas manusia yang lebih mementingkan kehidupan sendirinya daripada mementingkan kehidupan lingkungan di sekitarnya. Lebih spesifiknya adalah eksploitasi yang berlebihan, penggunaan plastik yang tidak terkendali, pembuangan limbah sampah elektronik yang tidak benar, limbah laboratorium yang berasal dari aktivitas hasil laboratorium, penebangan liar atau illegal logging yang tidak terkendali. Solusi dari permasalahan dan perubahan lingkungan yang sedang kita hadapi yaitu dengan menggunakan energi baru dan terbarukan yang jelas lebih efisien, ramah lingkungan, dan juga lebih hemat biaya daripada energi tak terbarukan yang akan habis dalam jangka waktu tertentu. Salah satu contoh dari energi tak terbarukan yaitu energi surya yang tidak ada habisnya dapat kita manfaatkan menjadi energi listrik yang dikenal dengan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Dalam PLTS, sumber energi yang menjadi pemicu terbentuknya energi lain seperti listrik adalah energi panas yang bersumber dari matahari dan panas bumi. Matahari sendiri merupakan sumber energi panas terbesar di bumi ini. Energi panas yang dihasilkan matahari sendiri memiliki banyak dampak positif bagi kelangsungan hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya yang dapat digunakan untuk mengeringkan pakaian, membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut dengan proses fotosintesis, dan dijadikan sebagai sumber energi listrik yang menggunakan panel surya dengan mengubah panas sinar matahari menjadi sel surya. Pada proses ini, energi listrik yang dihasilkan sel surya akan diperoleh dari matahari. Mengingat berbagai keadaan ini, maka manusia perlu beralih dari penggunaan energi fosil ke energi terbarukan. Dengan adanya PLTS, pasokan atau cadangan listrik di negara Indonesia dapat terpenuhi. Pengaruh energi terbarukan di tanah air tentunya besar. Pengaruh energi terbarukan dalam bidang ekonomi dapat dikatakan terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan pemanfaatan sumber daya energi terbarukan tentunya bervariasi seperti memulihkan ekonomi negara, mengurangi biaya energi yang tidak terbarukan, dan lain sebagainya. Di sisi lain, ada salah satu tantangan yang penting untuk kita ketahui untuk pembuatan panel surya itu sendiri, yaitu diperlukannya dana yang sangat besar. Dampak ekonomi yang dihadapi akan sangat krusial karena dibutuhkannya investasi dan biaya yang sangat besar untuk merealisasikan pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Tantangan yang selanjutnya adalah pemerataan pembangunan secara optimal. Pembangunan secara optimal yang dimaksud ialah mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan khususnya di daerah pelosok, terpencil, miskin, terpinggirkan, dan perbatasan yang selama ini masih belum berkembang secara optimal. Salah satu caranya dengan kegiatan PL berbagi. Sebagai bentuk kasih SMA Pangudi Luhur Jakarta yang bertujuan untuk membantu meringankan pengeluaran biaya listrik Yayasan Atma Brata di Rumah Lansia 2 yang dikelola oleh Bruder Petrus Parianto di Cilincing. Di kegiatan ini, kami ingin mengurangi beban pembayaran listrik per bulan. Secara jangka panjang akan mengurangi pengeluaran Bruder Petrus dan membantu karya Bruder Petrus secara jangka panjang. Dengan demikian, karya Bruder akan lebih berkembang lagi dengan cara pembangunan PLTS di atas panti-panti tersebut.
Teknologi energi surya merupakan kemajuan luar biasa yang dapat membuat pengurangan biaya dan penyebaran komersial. Teknologi energi surya menunjukkan janji dan perlunya inovasi yang berkelanjutan untuk menghasilkan kemajuan lebih lanjut di bidang ini. Pengembangan teknologi evolusioner dan revolusioner yang melibatkan penelitian dasar, terapan penelitian, pembelajaran sambil melakukan, proyek demonstrasi, dan penerapan dalam skala besar akan sangat diperlukan untuk melanjutkan ekosistem inovasi bidang ini. Sehubungan dengan perwujudan energi matahari sistem konversi yang telah dikembangkan hingga saat ini, efisiensi lebih tinggi dan biaya lebih rendah, peningkatan skalabilitas dan fungsionalitas lebih baru pada prinsipnya dapat dicapai. Hence, research, engineering, and manufacturing will need to be pursued in harmony and in sustained fashion to allow realization of the full potential of solar energy utilization and to allow the energy in sunlight to make a material and perhaps dominant contribution to a sustainable, cost-effective global energy system. Yakin gak mau beralih ke PLTS? PLTS, PL Peduli, PL Berbagi.